Halo, apa kabar semuanya? Hai, jumpa lagi kita di channel Pejuang PPPK. Nah, kita lanjutin pembahasan manajer komunikasi part 2. Oke, masih ingat kan yang kemarin part 1 kita udah bahas nomor 1 sampai 5. Nah, kita lanjutin nomor 6. Dalam diskusi dengan kelompok, tentunya terdapat perbedaan pendapat yang mungkin menimbulkan perdebatan. Menurut Anda, tindakan yang diperlukan untuk mengatasi perdebatan tersebut adalah A. Mengambil suara terbanyak untuk mengambil segala keputusan, kayak voting gitu. B. Mencoba diam untuk menghindari perdebatan, ya udah dipendem aja semuanya, diem. C. Lebih banyak mendengarkan usulan tim sehingga tetap menjunjung prioritas tim dibanding tujuan pribadi. Nah, ini mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. D. Mengembangkan sikap dan perilaku saling menghargai satu sama lain sehingga dalam kelompok selalu menghargai perbedaan pendapat. Nah, ini saling toleransi nih, menghargai dan toleransi di dalam kelompok. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Gampang ya? Ya, benar. Yang D. Poinnya 4. Mana lagi teman-teman yang poinnya gede? Ya, betul. C3. Kita dengarkan usulan tim, mengutamakan kepentingan umum. Next, pakai metode voting. Nah, terakhir, diem aja. Diem aja untuk menghindari perdebatan. Nah, ini nggak baik ya teman-teman. Ada masalah, dipendem sendiri. Nah, ini nggak bagus. Nanti kalau udah penuh, tahu-tahu meledak kan, it's gonna be dangerous. Nah, ini merupakan indikator komunikasi level 2, di mana kita mampu mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Nah, ini saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam kelompok selalu menghargai perbedaan pendapat. Seperti itu. Oke? Next ya. Nomor 7. Jika rencana saya melakukan inovasi pekerjaan ditentang oleh rekan kerja saya, maka A. Saya berani berdebat dengan rekan kerja tersebut karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu membawa angin perubahan yang positif. B. Saya yakin rencana saya sudah cukup sempurna. C. Saya sedih karena inovasi tersebut terhambat. D. Saya minta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik. Yang mana teman-teman yang menunjukkan bahwa kita mampu berkomunikasi dengan baik ketika ide kita atau rencana kita ditentang oleh rekan kerja kita. Yang D tentunya ya. D ini poinnya 4. Poin 3A. Poin 2B. Terakhir C1. Nah, ini merupakan indikator komunikasi level 4, yaitu mengintegrasikan informasi-informasi penting dari berbagai sumber dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Nah, dalam rangka mencari pemahaman yang sama, maka kita meminta penjelasan dari rekan kerja tersebut. Mengapa ditentang? Alasannya kenapa? Kurangnya di mana? Sehingga kita mampu mencari solusi terbaik. Oke? Next ya, nomor 8. Jika Anda diajak rekan kerja Anda untuk memanipulasi data keuangan, maka Anda A. Menolak karena hal itu tidak baik, B. Menerima tapi hanya sekali ini saja, C. Menolak namun hanya mengambil sedikit bagian, D. Menolak dengan tegas kemudian menegur teman. Yang mana ini teman-teman? Jelas yang D ya. Kita tolak dengan tegas. Kenapa begitu? Karena memanipulasi data keuangan merupakan hal yang tidak baik. Bahkan ini merupakan sebuah kejahatan, sebuah tindak korupsi. Ya, atau bahkan karena ini bekerja sama, ini wujud kolusi ya, bekerja sama untuk mencari keuntungan pribadi. D poinnya 4. Menolak karena hal ini tidak baik ya. Poinnya 3, ini lebih kecil karena yang D ini ada menegur teman.
Jadi selain ditolak, juga temannya ditegur, dikasih tahu, dinasehatin kalau itu tidak baik. Kemudian C2 menolak dan mengambil sedikit bagian, tapi kan tetap menolak ya. Nah, B1 karena menerimanya, jadi poinnya paling kecil. Ini merupakan indikator komunikasi level 3, yaitu membuat laporan tahunan, periodik, atau naskah dokumen proposal yang kompleks. Maksudnya gimana kok indikatornya tuh level 3? Jadi data keuangan ini kan termasuk laporan ya. Laporan yang periodik gitu, entah bulanan, mingguan, atau tahunan gitu. Jadi kita buat sesuai dengan faktanya, fakta dan data yang sebenarnya. Seperti itu. Oke, next ya. Nomor 9. Anda mengetahui bahwa bagian keuangan di kantor Anda telah melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Maka kita mengetahui ada tindak yang tidak sesuai dengan aturan nih. Dia merekayasa laporan keuangan kantor. Maka kita akan, hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Jadi memaklumi ya, wajar itu bisa terjadi di mana aja. B dalam hal ini tidak menyetujui hal tersebut, tidak setuju ini. C tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. D mengingatkan dan melaporkan pada yang berwenang. Yang mana teman-teman? Betul, yang D. Kita ingatkan, setelah itu kita laporkan pada yang berwenang. Entah ke atasan atau ke verifikator atau ke auditor. Nah, kita laporkan pada yang berwenang ya. Poinnya 4. Kemudian B3, kita tidak menyetujuinya. Kemudian C2, tidak ingin terlibat. Terakhir, mewajarkannya, membuat hal tersebut jadi normal. Jadi kesalahan ini dianggap normal saja, karena biasa terjadi di kantor manapun. Gitu. Oke. Ini merupakan indikator komunikasi level 5, di mana kita menggunakan saluran komunikasi formal dan non-formal guna mencapai kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi atau nasional. Jadi dengan kita mengingatkan dan terutama ini, melaporkan pada yang berwenang, kita mengusahakan untuk meningkatkan kinerja di tingkat instansi ya. Jadi kita bantu kantor kita supaya kinerjanya tetap meningkat dengan cara membuat laporan keuangan yang sesuai gitu, yang tidak direkayasa. Oke. Nomor 10. Anda mengetahui bahwa sahabat dekat Anda seringkali titip absen saat kerja. Apa yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan pada atasan. B. Sesekali memarahi dia. C. Memberikan nasihat namun tetap membantu. D. Menegur dengan baik dan tidak membantu. Yang mana teman-teman? Jelas yang D ya, menegur dengan baik dan tidak membantu. Karena ini tidak baik. Titip absen itu tidak baik. Best friend-nya kita, meskipun itu kalau orang Jawa bilang konco kentel, nah tetap kita tidak boleh membantu dalam hal yang buruk ya. Karena titip absen itu adalah hal yang buruk. Kemudian A3, lapor ke atasan. Kalau kita nggak mampu negur sendiri, kita lapor ke atasan. Karena mungkin segan atau nggak enak, jadi kita lapor ke atasan aja gitu. C, memberikan nasihat namun tetap membantu. Tetap mau diajak kerja sama buat titipin absen. Terus B, sesekali memarahi dia, kayak cuma sesekali aja gitu. Nggak diingetin terus. Oke. Hal ini merupakan indikator komunikasi level 4, di mana kita menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi kita membuat langkah-langkah persuasif, kita tegur dia, kita nasihati agar tidak absen lagi gitu, supaya kinerjanya menjadi lebih baik. Okay, thank you for watching. Kalau ada yang pengen ditambahin silahkan komen di bawah. Terus komen juga next kita mau bahas apa lagi di video selanjutnya.
Boleh tentang PPPK, boleh tentang SKD juga boleh, SKD CPNS, SKD Sekolah Kedinasan juga nggak apa-apa. Oke, see you on the next video. Bye-bye.